video kali ini kita akan menguak kisah Sayyidina Ali. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Kisah Sayyidina Ali dan orang tua renta Nasrani. Sayyidina Ali adalah khalifah keempat yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Beliau sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu suami dari putri kesayangan Nabi, Sayyidatina Fatimah. Selain itu, beliau juga orang yang pertama kali masuk Islam dan meyakini kebenaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dari kalangan anak kecil. Ada kisah menarik dari menantu Nabi yang sangat identik dengan suatu golongan tertentu ini. Diceritakan dalam kitab Al-Mawa'idz Al-Usburiyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usburiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat raut wajah orang sepuh pada waktu pagi dan sore. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hai hambaku, sungguh sudah tua umurmu, sudah keriput kulitmu, sudah keropos tulang persendianmu, sudah dekat ajalmu, sudah sampai waktunya kau kembali kepadaku. Malulah padaku, maka niscaya aku pun malu untuk menyiksamu dengan api neraka." Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an terburu-buru menuju masjid akan melaksanakan sholat subuh. Ketika itu tiba-tiba Sayyidina Ali menjumpai seorang tua renta berjalan di depannya. Sayyidina Ali pun tidak bergegas mendahuluinya. Bahkan Sayyidina Ali menunggu dan berjalan di belakang orang tua tersebut sehingga nampak matahari akan terbit. Setelah sampai di depan pintu masjid, Sayyidina Ali melihat orang tua renta tersebut tidak berjalan menuju pintu masjid. Barulah beliau tahu bahwa orang tersebut bukanlah dari golongan muslim, melainkan kaum Nasrani. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an masuk ke dalam masjid dan menjumpai Nabi Muhammad SAW dalam keadaan rukuk. Dan saat rukuk tersebut, Nabi Muhammad SAW memanjangkan rukuknya hingga seperti 2 kali rukuk. Selepasnya sholat subuh, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau memanjangkan rukuk hingga seperti 2 kali rukuk?" tanya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa pada saat rukuk tersebut ada malaikat Jibril yang meletakkan kedua sayapnya di punggungku sehingga aku tidak kuasa untuk bangun dari rukuk. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, "Kenapa malaikat sampai melakukan hal itu?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menanyakan hal serupa kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun menjawab bahwa dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan hal tersebut karena Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika dalam perjalanan menuju masjid menjumpai orang tua renta dan beliau tidak berkenan untuk mendahului orang tua tersebut dikarenakan Sayyidina Ali radhiyallahu an menghormatinya. Kemudian setelah sampai di dekat pintu masjid, barulah beliau tahu bahwa orang tersebut bukanlah dari golongan muslim melainkan kaum Nasrani. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintah malaikat Mikail untuk menahan matahari menggunakan sayapnya hingga matahari tidak bersinar sampai jemaah selesai. Kisah ini dapat memberi pemahaman betapa pentingnya menghormati orang yang lebih tua, dan Sayyidina Ali mendapatkan derajat yang istimewa karena penghormatannya kepada lansia meskipun berbeda agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukan termasuk dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil atau muda, serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar,
hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Dari kisah yang menarik ini, ada secerca harapan agar kita dapat mengikuti. Sebisa mungkin kita dapat mengambil hikmah dalam setiap tingkah laku para sahabat Nabi yang amat luar biasa ini, yang patut untuk dicontoh sepanjang masa. Dukung terus channel kami yang menguak berbagai sejarah di dunia dengan cara subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi video terbaru kami. Dan pastikan Anda sudah share video ini ke berbagai kalangan sebagai pelajaran dan renungan bagi kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di video ini sebagai masukan, kritik, dan saran untuk kita semua.